Selamat sore, Pak. Sebelum kami ingin mempresentasikan hasil tugas praktikum kami yang T11, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Betania Sibuan dengan NIM 12S22004 dan peer saya. Saya saya Tiara Sibarani dengan NIM 12S2200037. Di sini kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama itu dengan membaca readme-nya atau problemnya oleh peer saya. Baiklah, pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah operasi file atau file operation, yaitu contohnya itu kayak misalnya gimana ya bilang, kiasannya itu kayak gimana lah kita membuka file di directory, file di laptop kita gitu kan. Kalau kita buka kan harus dibuat dulu kuncinya, dibuka filenya, diambil yang mau diambil, atau kalau misalnya mau diambil, kalau nggak diambil ya nggak apa-apa. Kemudian kita tutup filenya kembali. Maaf atas gangguannya. Baiklah, kita lanjut. Yaitu untuk bagian T11 ini, yaitu bagian file operation, melakukan operasi berkas seperti yang saya jelaskan tadi. Terdapat dua fitur yang saling berrelasi. Kemudian tugas yang pertama itu adalah gimana kita meload data ke dalam berkasnya. Pada tugas sebelumnya kita sudah disuruh untuk membuat satu program course, di mana course itu adalah suatu program dorm, di mana di program dorm itu ada si student dan ada si uh, asrama atau dormnya. Yang menjadi catatannya adalah data tersebut akan bersumber dari berkas dan disimpan dalam directory atau storage. Yang kedua, kita tidak diizinkan untuk mengubah atau menyertakan berkas pada directory yang central repository atau GitHub. Di sini sudah disediakan bentuk storage-nya atau directory-nya itu ada dua, yaitu dorm repository dan student repository. Kemudian pada tugas yang pertama kita itu hanya diminta untuk ketika kita menginput dorm print all detail dan student print all detail, maka bagian yang di dorm repository dan student repository ini akan keluar yang akan keluar menjadi outputnya. Kemudian ini simulator akan memberikan keluaran sebagai berikut seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk bagian tugas yang kedua, kita itu diminta untuk nge-store data atau memasukkan data ke si file dorm repository dan student repository-nya. Di sini yang digunakan itu adalah si student add dari si tugas yang sebelumnya T10. Dibuat juga keterangan di sini, setelah simulator berakhir, data di dalamnya akan terhilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan atau memori di mana simulator berada. Tugas kami adalah untuk menyimpan kembali seluruh data asrama dan mahasiswa ke dalam berkas yang relevan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita memasukkan ini sebagai input, maka akan tambah data yang tertulis di sini ataupun di bagian si dormnya. Kayak kalau kita buat student print all, mulai dari Angelina Nadiak hingga si Ferry Panjaitan, dia akan tambah ke si student repository. Jadi jumlah student di sini ada 10 orang mahasiswa. Begitu juga untuk si bagian asrama, itu dorm print all. Ketika kita menambahkan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 yang asrama, maka ketujuh asrama ini akan ditambahkan ke si dorm repositorinya ketika kita memasukkan itu sebagai input dan menjalankan program kita. Kemudian keluaran yang diharapkan itu seperti ini. Dan kalau kita membuat student print all, maka yang udah disimpan tadi, yang 10 orang mahasiswa itu akan di print lagi sebagai outputnya. Begitu juga bagian si asrama. Selain itu, simulator juga akan menulis seluruh data yang ia miliki dalam berkas. Seperti yang saya jelaskan tadi.
jumlahnya itu udah langsung dituliskan di dalam si dorm repository. Sebelum kami menjalankan program, selalu eksekusi 2 baris berikut untuk meriset kedua repositoris. Jadi ini harus di riset dulu si storage-nya ini, biar kalau misalnya menjalankan dalam satu program itu, nanti dia nggak ada yang salah, nggak ada data yang double atau mahasiswa ataupun asrama yang double. Di sini catatan lagi yaitu tuliskan semua fungsionalitas terkait operasi berkas pada repository.h dan repository.c. Anda diizinkan untuk melakukan modifikasi pada source code. Anda diperbolehkan untuk mengubah dan menambah fungsi yang relevan, tentu saja untuk library yang sesuai. Meski demikian, Anda tidak diperbolehkan mengubah struct ataupun enum. Hardcode output akan mendiskualifikasi nilai tugas. Mungkin sekianlah hasil untuk readme-nya. Kemudian kita akan beralih ke bagian dorm.c yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan yang di bagian dorm.c. Seperti biasa, pertama itu kita buat library-nya, yaitu include dorm.h, include stdio.h, kemudian include string.h. Nah, di sini itu ada fungsi create dorm. Di sini fungsi create dorm-nya itu di semua ditulis data asramanya itu ke dalam file dengan format penamaan bisa kita baca, yaitu ada nama, terus ada si kapasitas, jenis kelamin, itu. Terus, nah di sini kalau si file ini itu tidak ditemukan, maka dia akan mencetak yang itu, file not found. Nah, kemudian dia akan membentuk dan mengembalikan sebuah si struktur dorm.t dengan data asrama yang telah ditentukan. Yang kemudian itu di sini kami menggunakan fungsi si print dorm. Di sini fungsinya si print dorm itu adalah untuk mencetak informasi dasar dari setiap asrama di dalam array dorm. Nah, kalau si jenis kelamin asramanya itu male, maka dia akan cetak dengan format nama, terus kapasitas, terus male. Habis itu, kalau dia jenis kelaminnya si female, maka dia akan mencetak formatnya dengan nama, kapasitas, terus female. Yang terakhir itu kami memakai fungsi void print dorm detail, yaitu di sini di mana fungsinya itu mencetak informasi detail dari setiap asrama. Kalau di sini jika jenis kelamin asrama itu adalah male, maka dia akan mencetak format nama, terus capacity, terus male dan jumlah penghuni. Dan sebaliknya jika jenis kelamin asramanya adalah female, maka dia akan mencetak format nama, terus kapasitas, baru female, terus jumlah si penghuninya. Kemudian langsung aku jelaskan ke ini, langsung ke sini. Lanjut ke bagian yang berikutnya itu ada si student.c. Sama kayak yang tadi itu, pertama itu ada bagian library-nya itu bisa kita tengok ada include student.h, terus include studio.h, include string.h, terus stdlib.h. Di sini tuh yang pertama bisa kita tengok ada si fungsi create student, di mana di sini akan ditulis data mahasiswa dalam file dengan format bisa kita baca ID, terus ada nama, terus ada tahun, terus ada jenis kelaminnya. Di sini dia akan mengalokasikan memori untuk si struktur student. Kita itu mengalokasikan data mahasiswa itu ke dalam struktur student.t yang udah ditentukan. Terus diinisialisasikan pointer dorm dalam struktur student.h dengan itu penulisan null. Ya kan? Oke. Nah, setelah itu akan dikembalikan struktur student.t yang telah dibentuk. Kita beralih ke ada fungsi print student, yaitu di mana dia akan mencetak informasi dasar dari setiap mahasiswa. Jika jenis kelamin mahasiswa adalah male, maka dia akan mencetak format. Bisa kita lihat itu ada ID, terus name, terus year, terus male. Namun sebaliknya jika jenis kelamin mahasiswa adalah female, maka dia akan mencetak format
ID, name, tahun, female, dia hanya berbeda di bagian jenis kelaminnya saja. Kemudian ada fungsi print student detail. Nah, di sini itu jika asrama yang ditetapkan untuk mahasiswa belum ada atau itu dormnya itu adalah nol, dia akan mencetak format ID, nama, tahun, jenis kelamin, terus unsigned. Namun jika asrama yang ditetapkan untuk mahasiswa sudah ada, dia akan mencetak format ID, nama, tahun, jenis kelamin, dan fungsi asrama dan nama asrama. Yang kemudian itu, naikkan dulu, fungsi assign student. Di sini dia akan menetapkan asrama yaitu dorm kepada mahasiswa atau student kalau kondisinya memenuhi. Nah, kondisi yang harus dipenuhi adalah di mana kapasitas asrama belum penuh atau si residence num-nya itu kurang dari si capacity atau kapasitas. Dan kemudian jenis kelamin dari mahasiswa sama dengan jenis kelamin asrama. Namun jika kondisinya terpenuhi, dia akan mengupdate si pointer dorm dalam struktur student dengan asrama yang ditetapkan dan dengan meningkatkan si residen num-nya itu dalam asrama. Kemudian mungkin itu penjelasan dari bagian si dorm.c dan student.c. Selanjutnya akan dijelaskan oleh PR saya. Untuk bagian yang move student, karena kita tidak perlu menggunakan move student, jadi tidak usah dijelaskan, karena sudah dijelaskan juga pada T10 artikel yang lalu. Sekarang kita akan beralih langsung ke bagian T11 bagian 1. Di sini library yang kami gunakan adalah include std.h, string.h, std library.h, libs.dorm.h, dan libstudent.h. Di sini pertama kami mendeklar si struct yang kami gunakan. Di mana struct itu kan tadi udah dipanggil di bagian si dorm sama si student. Kemudian variabel-variabel yang kami butuhkan juga kami declare untuk bagian si mahasiswa, ada input, ID, nama si mahasiswa, student name, dan year. Untuk bagian yang asrama atau dorm, variabel yang dibutuhkan adalah dorm name, capacity, dengan tipe data seperti yang sudah tertera. Ini adalah variabel yang digunakan pada algoritma yang akan kami buat nanti, yaitu char pointer data, integer index S dan index D, kemudian integer student sama dengan 0 dan DR sama dengan 0. Di mana STD sama DR ini itu bagian dari si variabel si loopingannya nanti. Untuk si STD ya, untuk si student ya STD, kemudian untuk dorm ya DR. Kemudian di sini kita mulai masuk ke dalam filenya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana jika kita ingin membuka sebuah file, maka kita itu butuh kunci. Yang dimana kuncinya itu adalah fopen. Ini fopen, kemudian jalur atau kemana jalur yang mau dibuat, yaitu si storage dorm repositorinya. Kemudian R di sini adalah untuk membaca apa yang ada di dalam si repository tersebut. Kemudian kami membuat sebuah kondisi, yaitu jika si file dari si dorm ini sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan file not found. Yang dimana kita tahu bahwa di dalam program ini filenya itu tidak ada yang kosong. Maka keluaran ini tidak terlalu diharapkan sebenarnya. Ya, kondisi yang selanjutnya adalah si while. Jika kami menggunakan fungsi fget di sini untuk meminta inputan dari data yang kami masukkan dengan indeks 100 dari si file dormnya tersebut. Jika itu tidak sama dengan 0, maka akan memotong atau strtalk dengan menggunakan strtalk, di mana kami menyimpan data-data yang telah kami potong itu di dalam si bagian data di variabel data. Variabel data ini kan yang dibutuhkan itu ada ini, dia dibatasi sama si pipeline, di mana ada ID, nama, tahun, dan gender.
Di sini kan yang pertama itu adalah nama. Tadi kan dibatasi pipeline, jadi harus pipeline-nya ini dipotong biar bisa nanti diakses lagi programnya ini. Kemudian karena nama itu bersifat char, maka kita akan menggunakan string copy atau strcpy di mana dengan indeks dr untuk bagian dorm. Untuk nama si dormnya ini, oh maaf tadi yang harusnya kami tunjukkan itu bagian yang ini. eh Mana tadi? Oh ini, bagian yang asrama. Karena kita sekarang lagi membahas yang asrama. Ada nama asrama, kemudian ada 5 ini isi dari asrama tersebut. Kemudian male adalah gender dari setiap asrama yang ditempati, dan nol adalah udah berapa orang yang mengisi. Di sini kan untuk nama asramanya dia bertipe data char, maka kita menggunakan str copy untuk menyimpan datanya. Kemudian kita menyimpan di dalam variabel data lagi. Setelah itu, setelah kita simpan kan, setelah nama masih ada dia bagian si uh, kapasitas. Di bagian kapasitas ini kan dia dari tipe data char harus kita konversi lagi ke integer. Di sini kita menggunakan fungsi atoy, di mana atoy ini sering digunakan untuk mengkonversi tipe data char ke dalam integer. Kemudian untuk yang dr capacity sama dengan capacity, di mana setelah kami simpan tadi kan si data itu di dalam si capacity dalam data, maka itu kemudian untuk bagian asrama itu akan disimpan di dalam kapasitinya lagi. Begitu juga untuk si bagian residen. Kemudian untuk bagian yang ini, kondisinya yang ini adalah jika ditemukan uh, gender male, maka dia akan memprint si male. Jika ditemukan gender female, maka dia akan memprint gender female. Kita menggunakan fungsi str compare. Kemudian setelah file ini selesai kita baca, kita harus menutup filenya agar tidak terjadi leak memori. Kemudian begitu juga untuk si student file, tidak jauh berbeda dengan si dorm. Di student file ini kan variabel yang kami deklarasikan adalah si std, di mana setiap std ini kami pecah menjadi tergantung berapa pipeline yang disediakan, di mana data itu sama dengan strtok bagian si input pipeline kita potong, dan karena ini bertipe data char maka kita akan menggunakan strcpy. Begitu seterusnya sampai ke bagian si year, karena bagian si dari mulai nama hingga year, mulai dari id sampai si year itu menggunakan tipe data char. Baik, kemudian di sini jika ditemukan gender male pada si student, maka dia akan memprint gender male. Kemudian jika dia menemukan gender female, maka dia akan memprint si gender female. Kemudian filenya akan kita tutup lagi setelah kita buka tadi. Kita di sini mulai algoritmanya, di mana kami di sini menggunakan ffplus, yang di mana f plus ini berarti untuk mengosongkan atau membersihkan si memorinya, di mana seperti yang dijelaskan Pak Mario pada pembelajaran, ini ibaratnya tuh kayak toilet. Kalau misalnya ingin membersihkan atau melancarkan salurannya itu kan harus di flusnya dia biar gak ada gangguan. Begitu juga lah yang kami terapkan dalam program ini. Kemudian ini tidak jauh berbeda dengan T10 yang sebelumnya, masih sama, yaitu input sama dengan 0, input indeks 0 sama dengan 0, integer C sama dengan 0, dan ketika kami ini kan loopingannya do while. Ini kan kalau do while kan harus dieksekusi dulu sekali, dia baru setelah itu baru dicek. Inilah pengeksekusinya sekali. Kemudian inilah kondisinya. Ketika char x sama dengan get char, di mana jika ditemukan backslash r dan backslash n,
kalau /R ditemukan, maka dia akan dilanjutkan programnya dilompat. Akan tapi kalau dia ditemukan new line, dia akan berhenti. Di mana input C di sini sama dengan X dan increment C sama dengan 0. Data tadi kan udah disimpan ke variabel data semua yang udah kita potong-potong itu. Kemudian di sini kita memotong juga untuk bagian yang si inputnya kalau ditemukan pagar. Kemudian kita menggunakan strcmp di bagian data. Jika kita ingin memberhentikan programnya, maka kita harus membuat triple dash. Kemudian jika sudah ditemukan triple dash, maka dia akan berhenti. Untuk student print all-nya hampir sama yang T10 kemarin. Kita tinggal memanggil print student yang ada di bagian student.c. Begitu juga untuk si student print all detail seperti yang dijelaskan peer saya tadi. Kemudian untuk bagian yang student add, di sini kan ada diberikan di readme-nya ini student add. Tapi sebenarnya untuk T1101 ini belum terlalu diperlukan. Untuk yang student add kita skip dulu, nanti kita ke T11 bagian kedua. Begitu juga untuk dorm print all, kita hanya tinggal memanggil fungsi print dorm dan fungsi print dorm detail pada program ini, maka dia nanti akan print apa yang kita perlukan. Kemudian sepertinya untuk bagian yang move student tidak terlalu diperlukan sebenarnya untuk bagian yang T11, akan tetapi karena kami menggunakan program dari T10, kami langsung mengcopy semuanya. Kemudian untuk bagian yang kedua, yaitu ada perbedaannya itu hanya terletak pada fungsi file yang menuliskan kembali nanti di dalam si dorm dan si student. Di mana di sini kan tadi kan R itu kan untuk membaca. A plus di sini untuk menuliskan. Kenapa kami tidak menggunakan W ataupun A? Jika kami menggunakan W, maka data-data yang ada di dalam repositori itu yang pertama, maka dia akan dihapus. Yang ditulis itu hanya yang kita masukkan. Padahal di dalam program ini kan tidak diminta seperti itu. Kita hanya minta melanjutkan menambahkan si studentnya berapa dan si dormnya berapa. Maka kami memilih untuk menggunakan si append atau A+. Kemudian jika dia tidak ditemukan file atau null, dia akan print file not found. Tetapi jika dia ditemukan filenya atau ada datanya, filenya tidak kosong, dia akan memprint si ID, student name, year, dan data. Kemudian file yang kita tutup. Hampir sama-sama untuk bagian yang dorm, yang berbeda itu hanya nama filenya saja. Tadi kan file student fstd, sekarang file dorm itu file DRM. Ini adalah jalur filenya file mana yang mau dituju. Kemudian untuk bagian assign student, di sini diperlukan assign student, yaitu dimana kita memasukkan data sama dengan strtok 0. Jika ditemukan pagar, maka dia akan dipotong. Kemudian karena dia bertipe data char, maka dia akan disimpan di data lagi untuk si bagian ID. Begitu juga untuk si nama asramanya. Jika ditemukan dia pagar, maka dia akan dipotong, kemudian itu akan disimpan di dalam si data. Index X dan index D digunakan untuk dalam loopingan for untuk bagian student dan bagian dorm. Di mana di bagian ini kan sebenarnya dicek kalau misalnya dia gendernya male, dia masuk ke asrama mana. Kalau gendernya female, dia masuk ke asrama mana. Di bagian inilah, di bagian assign student inilah nanti dia dicek. Yang udah dijelaskan peer saya tadi di bagian student.c. Isi dari fungsi assign studentnya. Kemudian untuk yang move student dia tidak terlalu diperlukan untuk program praktikum kali ini. Sepertinya hanya itulah penjelasan mengenai T11 bagian pertama dan bagian kedua. Untuk yang kesulitan-kesulitan yang kami hadapi itu adalah pertama kami kesulitan mengeksplor cara membuka filenya dan menutup dan fungsi-fungsi atau
apa saja yang digunakan untuk membaca, menulis, atau membaca dan sekalian menulis. Yang kedua adalah untuk mencoba menambahkan data ke repository dorm dan student untuk menuliskan kembali data tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, kami mencoba menggunakan yang T10 bagian yang ketiga, untuk bagian T11 bagian ini menggunakan fungsi fprintf dan A+ untuk menuliskan data. Ini dapat kami setelah kami mengeksplor bagaimana cara menulis data tersebut. Kemudian untuk yang bagian 4, kesulitannya itu adalah menyesuaikannya dengan T10 bagian yang ketiga. Kemudian kami salah kemarin ketika mempush si student repository dan si dorm repository. Kami tidak merisetnya seperti yang diperintahkan, tapi seharusnya meriset. Kami silap di bagian itu. Kemudian kami juga mengembangkan solusi dari T01 ke T1101 ke T1102. Dan hasil yang kami peroleh sampai sejauh ini adalah masih 60/100, dan yang salah itu hanya pada bagian si Peniel. Ketika si female-nya itu ketika bagian si female dia nggak bisa mengassign si Peniel ini. Tetap dia muncul unassigned ketika di-run-kan. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan perilaku dan ucapan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.